Sisa 2 race lagi guys, dan leg Amerika yang begitu seru dan juga rame telah berakhir. Nah, untuk sisa 2 race ini kita akan ke daerah Timur Tengah lagi, dan kita akan mulai dari Qatar ya, negara yang nge-host Piala Dunia di 2022 kemarin. Nah, karena hari ini merupakan hari Rabu, seperti biasa saatnya kita bahas fakta-fakta mengenai GP Qatar. Jadi tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai. Fakta pertama, nah ini menurut gue menarik. Jadi kita semua tahu bahwa track Lusail ini pertama kali mengadakan balapan F1 itu pada tahun 2021, ya dimana mereka menjadi semacam track alternatif pas Covid. Tapi di saat yang sama, langsung jadi permanen di kalender F1 mulai dari 2023 sampai entahlah kapan. Sampai ganti abad mungkin. Nah, tapi mungkin yang kalian nggak tahu, pas era pandemi kan kita melihat beberapa track F1 yang dulu balik lagi ke kalender untuk nge-host balapan F1. Tapi Qatar merupakan track MotoGP kedua yang nge-host balapan F1 pas era pandemi setelah Mugello, dan menjadi track kedua yang menjadi permanen di kalender karena pandemi setelah Imola. Jadi bisa juga dibilang mereka merupakan track kedua yang sebenarnya itu bukan baru-baru banget karena udah lama juga tracknya ya kan, dan akhirnya bisa permanen di kalender F1. Dan mengingat Imola juga sudah akan ciao musim depan, atau mungkin bisa balik lagi tergantung Madrid gimana ya, maka Qatar menjadi satu-satunya track yang masih akan terus eksis di kalender F1 karena pandemi itu. Jadi ya mantep lah, karena jujur gue suka track ini. Tapi gue inget banget pas pertama kali F1 balapan di sini, rider MotoGP langsung ngekritik habis-habisan karena takut aspalnya rusak gara-gara mobil F1 tersebut ya. Ya gimana ya, udah gitu kemarin ada kasus prank juga. Nah, fakta kedua, balapan Qatar Grand Prix merupakan balapan Timur Tengah termurah kedua di belakang Bahrain Grand Prix. Melansir dari Racing News 365, seperti biasa ya, rata-rata harga tiket Qatar Grand Prix itu $330 yang dimana sekitar 5,5 jutaan kalau dirupiahin. Nah, balapan ini bisa jadi alternatif juga buat kalian karena harga tiket ke Tim Tank itu juga lumayan ideal lah, dan harga tiket balapannya juga nggak begitu mahal. Jadi bagi kalian yang punya rezeki dan mau nonton balapan F1 ya bolehlah coba ke situ, apalagi kalau kalian suka ke negara Timur Tengah. Kalau gue sih kayaknya lebih milih nonton di Kemang Cage aja ya. Hehe, nanti Abu Dhabi ya kita adain lagi nobalnya dan kuisnya tentunya. Tapi gue pun melihat banyak juga fans-fans F1 Asia nonton di Qatar kemarin tahun lalu ya. Karena gue juga punya beberapa temen Asia ya, BTW nggak cuma Indo, Asia, yang emang kemarin tuh ke Qatar nonton F1, dan agak iri juga gue. Mereka lihat Paul Aron menang di F2 pertama kali waktu itu. Jadi ya kalau kalian ada yang kesini, mantep lah, have fun dah ya kalian ya. Siapa tahu nanti akan ada Jordan baru di situ. Oke, fakta ketiga. Sejak mereka comeback ke F1 di 2023 ya, mereka masih akan menjadi host sprint race ya, dan begitu juga tahun ini. Walaupun sayang aja tahun depan mereka nggak bakal nge-host sprint, karena menurut gua ya sama kayak Brazil ya, track ini benar-benar cocok untuk sprint, dan berapa kali suka ngasih kita aksi-aksi dan kejutan-kejutan juga. Kayak misal, Oscar menang sprint pertama kali di 2023, dan juga di 2024 ketika Lando dengan mengejutkannya ngasih Oscar menang di final lap dan tikungan terakhir juga ya. Untung aja nggak istirahat clock ya kan. Cuman jangan ngarep kalian hal ini bakal kejadian lagi tahun ini. Kalau sampai kejadian lagi, fix Lando minta diantem ya kan. Tapi ini sebenarnya bisa jadi moral boost ya, bagus untuk Oscar karena dia memiliki rekor yang bagus di sini. Dan setelah beberapa balapan melontong, sudah saatnya Oscar kembali bangkit. Karena sisa 2 track ini harusnya bakal nguntungin buat dia kalau lihat dari rekor sebelumnya. Tapi ya tambahan fun fact juga karena kita ngomongin Oscar ya, semua sprint di sini masih disikat sama dia. Dan jika dia bisa menang lagi setidaknya di sini, makanya rekor sprint win dia akan menjadi 100% ya, masih 100%. Yang mana itu bagus banget coy. Nah, fakta keempat, kalau kita tadi ngomongin soal Oscar yang masih 100% win rate sprint race di track ini, namun pembalap tersukses di balapan ini ialah Max Verstappen, yang dimana doi meraih kemenangan di 2023, dimana dia juga sekaligus menjadi juara dunia di tahun itu, dan juga di 2024 kemarin, dimana dia selebrasi gelar keempatnya dengan kemenangan lagi. Jadi 2 title contender musim ini memiliki trivia atau fakta yang bagus di track ini, dan tentu Lando Norris yang menurut gue emang sebenarnya lumayan oke juga di track ini, dan lagi di atas angin juga menuju sisa 2 race ini, harus tetap waspada karena title rival dia pastinya nggak mau Lando mengunci gelar Jordan di Qatar ini, pasti mau di-drag ke Abu Dhabi setidaknya. Dan gue rasa kebanyakan fans, kecuali fans Lando ya mungkin ya, nggak mau juga gelar disegel di sini. Di Abu Dhabi lah, biar Liberty Media bisa kenceng milking marketing title fight-nya.
Ya tapi apapun itu, gue yakin weekend ini balapannya pasti bakal pecah. Dan apapun yang terjadi, ya udah terjadilah gitu ya. Tuhan tahu bahwa mereka tuh sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi hanya akan ada satu juara dunia setiap musimnya. Tinggal lihat aja, mana dari mereka yang akan jadi juara dunia. Fakta kelima dan terakhir, tapi percaya atau tidak, Qatar Grand Prix merupakan night race kedua F1 dalam sejarah mereka. What? Lah bang, tapi kan Bahrain sama Abu Dhabi, oke, gini, dua track itu emang merupakan night race, tapi maksud gua balapan yang dari awal sampai akhir itu balapannya di malam hari, gelap ya. Kalau Bahrain dan Abu Dhabi, dia tuh sunset dulu di awal, terus baru diakhiri dengan malam hari. Sebenarnya Bahrain bisa dikatakan agak nanggung sedikit karena mereka pas lights out emang udah mau OTW gelap. Ya intinya gitu sih ya, karena Qatar dari awal sampai akhir balapan jadi malam hari gitu. Cuman sprint race nanti bakal menarik karena kelihatannya balapannya akan transisi dari sore ke malam. Jadi ya lumayan menarik ya, balik lagi. Asalkan jangan sampai kayak 2023 kemarin aja di mana pembalap pada tepar dan belum lagi besoknya Senin, di mana pasti kalau hasil balapannya jelek, gak hanya perasaan mereka akan bad mood, tapi badan-badan mereka juga bakal bad mood. Tapi ya sekarang balapannya diundur ke akhir November, jadi udah nggak bakal sepanas pas bulan Oktober atau September lah ya, jelas. Brutal sih track ini emang, dan bakal nguras fisik banget juga dengan layoutnya begitu banyak high speed corner ya. Ya kurang lebih gitu dah ya. Ya wes dah, sekian video kali ini, gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, agar kami bisa tembus 10k subscribe akhir tahun. Share video ini dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika mengupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. BTW gue bingung dah ya. Ini sebenarnya kehitungnya begadang gak sih kita nonton ini? Mau dibilang begadang tapi ya jam 11 gitu ya. Tapi juga nanti selesai juga jam 12, 1:30 mungkin ya, atau bahkan jam 1. Entahlah ya, tapi ngapain gue masih yapping di sini? Udah guys, sudah capek gue guys. Seperti biasa video ini akan ditutup oleh